Podcast mulai dulu aja. Episode terbaru hari ini kita rekaman lagi dan kita akan membahas tentang Oke, hari ini kita akan bahas terkait dengan tabungan. tabungan. Iya, lebih Oke. tepatnya ini tuh hasil dari video TikTok yang aku stitch gitu. Jadi tempo lalu gitu ya. Tempo lalu. Tempo lalu, saking nggak nginget ya kapan aku stitchnya. Tempo lalu intinya aku nge-stitch video TikTok. Oke. Yang mana si video yang aku stitch ini dia nge-stitch video orang lagi. Jadi si di video itu singkatnya si mbak-mbak gitu kan. Si kakak-kakak ini nge-stitch video yang mana videonya itu tuh jadi ada orang nabung di botol mineral yang 1 liter. Oh, jadi botol minum gitu ditaruh-taruh uang gitu. Iya, yang gede ya? Iya, yang 1 liter tuh yang gede ya. Yang 1 liter 1,5 kali ya? 1 liter. 1 liter yang gede pokoknya. Iya kan. Itu kayak digumpel-gumpel uangnya dimasukin ke situ untuk nabung gitu. Yang mana sebenarnya fenomena kayak gitu udah cukup sering aku lihat di TikTok ya, atau TikTok kamu, tapi ada yang kayak nabung di galon gitu sampai galonnya penuh gitu kan. Nah, cuman galon literally gitu. Iya. Jadi kalau yang itu kayak ya banyak sih kayak di ember gitu loh, kayak koin-koin tuh ditabung atau ya pokoknya banyak lah gitu, kreatif ceritanya gitu kan. Nah, terus orang yang nabung di botol mineral 1 liter itu di stitch lah sama si kakak ini, si mbak ini gitu. Di stitch bahwa dia bilang 2024 kok masih nabung, dia bilang gitu. Intinya nabung tuh udah nggak relate lagi dan lebih relate tuh investasi. Yada gitu. Nah, akhirnya yang mau aku bahas di sini adalah ini si paling investasi ya. Iya, si paling. Yada. Akhirnya ya udah, ini menjadi bahasan yang menarik gitu karena aku tahu si video Mbak ini tuh dari Twitter, dari X. Okay. Baru aku ngelihat videonya gitu kan. Di komennya tuh beraneka ragam. Ada yang kayak ini so tau nih mbak gitu kan, so tau lu gitu. Mbak yang so tau tuh yang stitch. Yang stitch video ini, si paling investasi ini gitu kan. Ada yang kayak emang udah nggak relate lagi ya nabung gitu. Oh, ada yang mempertanyakan juga. Iya, terus kayak ada yang mempertanyakan sebenarnya bedanya nabung sama investasi itu apa gitu. Akhirnya ini yang mau aku brought up di podcast kita gitu ya. Sebenarnya 2024 itu masih relate gak sih kita nabung? Ini kayak gitu sih. Masih relevan apa enggak? Iya, dia bilangnya sih relate, tapi intinya masih relevan. Sebenarnya ya, relate atau relevan? Iya, bukan relate ya. Ya lebih ke relevan gak gitu 2024. Intinya ya masih zaman gak sih, kasarnya gitu, masih zaman gak sih nabung di tahun 2024 gitu, di saat dikit-dikit orang tuh ya investasi aja, ini aja, itu aja gitu. Nah, itu yang mau aku bahas di episode kali ini gitu. Nah, cuman akhirnya sebelum masuk ke ngebedah si podcast video TikTok Mbak ini, mungkin aku sedikit kayak teori dulu kali ya. Apa boleh. Ya, terus sekarang kayak gini kita bikin terstruktur ya. Iya, teori dulu. Harus ada landasannya dulu kita kan. Nah, jadi mungkin start dari definisi menabung kali ya. Jadi ini aku ambilnya itu dari OCBC. Kalau nggak salah, OCBC dia bilang kayak menabung tuh adalah pada dasarnya adalah menyisihkan sebagian pendapatan kita gitu ya, pendapatan hari ini atau bulan ini gitu kan, untuk mengantisipasi kebutuhan di masa depan gitu, baik yang tak terduga maupun yang terduga. Secara definisi kayak gitu. Ya pokoknya kita simpelnya nyisihin lah uang kita untuk ditabung gitu ya. Gitu. Nah, tapi balik lagi, tujuan nabung tuh apa? Nah, ada beberapa tujuan dari menabung itu. Yang pertama yaitu ini dari aku ngambil source-nya itu dari manulife.co.id. Gitu, dia bilang kayak kebutuhan yang pertama itu tujuan menabung itu kebutuhan untuk dana darurat. Gitu. Jadi selama ini kan orang mikirnya kayak oh iya dana darurat aja gitu kan. Ternyata dana darurat tuh part of menabung gitu. Nah, kenapa akhirnya kebutuhan ini ada yang ini tapi semoga masuk dikit gak apa-apa lah ya suaranya. Ada iklan motong apa tuh. Ya itu intinya. Anyway pokoknya yang pertama itu untuk kebutuhan dana darurat gitu. Ya yang mana sempat kita bahas juga gak sih di podcast kita. Ya kita bahas dana darurat 1 episode full ya, sejam. Iya betul, kayak ngitungnya gimana, fungsinya apa gitu. Dan ya
kalau ngomongin dana darurat itu ternyata part of menabung gitu. Nah, yang kedua itu untuk kebutuhan yang terduga di masa datang atau simpelnya financial goals yang mau kita tuju di masa datang. Saya misalnya kayak kayaknya 3 bulan lagi mau beli mobil deh gitu. Kayaknya kalau mobil agak ya bisa sih, tapi kayaknya terlalu besar untuk obrolannya. Atau kayak misalnya DP mobil gitu kan. Iya. Atau sesimpel mungkin ganti ini kali, orang ganti HP gitu kali ya. Iya, bisa jadi gitu kayak kalau mobil kayak jauh bener gitu loh, gimana ya? Iya, mana tahu kalau income dia berapa. Enggak salah, cuma kayak apa ya, maksudnya obrolannya kayaknya nggak sejauh itu untuk pembahasan ini gitu. Ya pokoknya intinya untuk tujuan keuangan lah itu untuk nambah aset gitu ya. Yang mana ya kayak misalnya mau beli mobil atau misalnya mau DP rumah atau misalnya buat sesimpel ganti HP dan segala macam gitu kan. Atau mau beli emas gitu. Itu kan financial goals yang mau dituju dalam beberapa waktu ke depan lah intinya kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah keamanan finansial. Untuk keamanan finansial gitu. Yang mana orang yang nabung itu cenderung sebenarnya lebih tenang kalau misalnya dia menghadapi berbagai peristiwa di masa depan yang sekiranya butuh biaya gitu. Jadi tabungannya tuh bisa jadi sumber dana untuk nutup kebutuhan mendadak tersebut gitu. Oke. Karena kalau misalnya ngomongin keuangan kan kita harus prepare sama hal-hal tak terduga ya. Ngelakuin sesuatu tuh harus siap dengan biaya tak terduga. Harus disisihkan tuh biaya tak terduganya gitu, just in case kalau misalnya terjadi suatu hal yang kayak kok ini di luar perhitungan terjadi gitu. Nah, itu pakai biaya tak terduga itu. Nah, konteksnya nabung tuh ya akhirnya kayak jadi lebih tenang gitu loh kalau misalnya tiba-tiba ada keperluan mendadak yang nggak direncanakan gitu. Nah, bisa pakai tabungan itu gitu. Sebenarnya sih tujuannya tiga itu. Dari ini source-nya dari tadi aku bilang manulife.co.id gitu. Ujung-ujungnya pokoknya apa bisa dibilang ya, dengan menabung itu orang lebih tenang lah ya. Iya, biasanya sih kayak lebih kalau udah nabung tuh ada kecenderungan untuk kayak tenang gitu, kayak ya udah kalau misalnya terjadi apa-apa agak cukup siap nih gitu, karena at least kayak ada sejumlah uang yang udah dikumpulkan gitu, yang udah dikumpulkan beberapa bulan untuk kayak ngejagain kalau misalnya ada biaya tak terduga gitu. Dengan harapan ya si tabungannya ini cukup gitu. Tapi at least sudah ada ketenangan lah di sana gitu. Gitu. Nah, sama ya sebenarnya instrumen yang digunakan untuk menabung tuh apa? Karena kan kayak kok kesannya nabung sama investasi ini dua hal yang berbeda kayak gitu. Dipisahkan gitu. Iya, betul. Nah, sebenarnya instrumen yang digunakan untuk nabung tuh beraneka ragam gitu, bermacam-macam. Tergantung sama kenyamanan orang tersebut sebenarnya gitu. Baik itu secara cash gitu ya, emas gitu, atau deposito atau instrumen keuangan yang lainnya gitu. Berarti instrumen-instrumen yang sifatnya investment juga termasuk? Harusnya sih termasuk. Tapi nanti akan kita bahas apakah sebenarnya investasi dan nabung ini dua hal yang sama atau berbeda gitu. Oke. Tapi intinya ya instrumen yang digunakan ya mostly ya kayak cash, emas, deposito gitu-gitu. Karena pas aku stitch video mbaknya, ada yang sempat komen juga di videoku gitu bahwa kayak berarti sekarang berarti nabung emas tuh masih relevan kan gitu ya. Jawabannya masih gitu. Karena tapi kayaknya emang kalau nabung tok gitu ya, yang kayaknya orang rasa tuh nggak mau pusing, nggak mau apa segala macem, yang dipikirin tuh kalau nggak cash dalam bentuk uang ya, sama emas kali ya. Iya, biasanya sih orang tuh lebih masyarakat kita tuh lebih familiar dengan emas atau enggak cash doang sih. Bukan doang sih, maksudnya untuk saat ini tuh lebih relate, lebih relate untuk cash dan emas gitu. Oke. Deposito tuh paling ya beberapa orang aja lah gitu. Oke. Sejujurnya sampai detik ini ya, kita bahkan ya mungkin gak pernah punya ini ya, gak pernah punya deposito ya. Iya, tuh biasanya sih iya sih. Mungkin dalam bentuk reksadana sih, reksadana pasar uang. Iya. Isinya kan deposito ya, tapi deposito tok gitu kita gak pernah punya. Iya betul. Tapi ya ini sebenarnya juga kita lagi pelajari sih deposito ini ya, karena kayak akhirnya menarik gitu untuk semua kita. Iya, tapi ya memang akhirnya kebanyakan memang dan banyak juga orang-orang di lingkungan kita tuh lebih ke nabung tuh ke cash atau enggak ke emas. Iya, benar sih. Gitu. Sebenarnya itu. Nah, akhirnya
masuk nih ke ngebedah video si kakaknya ini. Poin bahasannya gitu. utamanya Iya, baru ya. Poinnya itu gitu. Jadi mungkin aku startnya dari nabung gak relevan versi kakaknya tuh seperti apa gitu ya. Jadi sebenarnya poin yang mau disampaikan si kakaknya dalam range waktu 10 menit lebih itu aku udah Video 10 menit. kurang lebih 10 menit ya gitu. Lama juga dia bahas, banyak juga yang dia bahas tadi. Iya, banyak. Sebenarnya apa namanya? Aku ngerti poinnya tuh apa sebenarnya. Dia itu poin yang mau disampaikan kakaknya itu instead of kayak uangnya ditabung di celengan gitu kan. Atau yang kalau di stitch sama kakaknya kan di air mineral literan gitu kan. Iya. Iya gitu kan. Itu ya apa namanya better diinvestasiin aja gitu. Kenapa? Karena nabung tuh kan stay di situ ya. Iya. Maksudnya uangnya tidak bertambah gitu. Apalagi kalau misalnya kita nabung di bank mungkin tergerus administrasi setiap bulan segala macam gitu kan. Mungkin akhirnya orang tuh berpikir kayak yaudahlah nabung di galon, nabung di apa namanya di literan itu air mineral literan tuh ya simply mungkin kayak nggak mau ada biaya administrasi bisa jadi. Biasa berapa gitu sih, kan. 12.000 ya? Iya bisa jadi. Atau ya karena yang ditabung selalu setiap harinya kecil-kecil kayak 10.000, 5.000 gitu-gitu ya udah ditabungnya di situ gitu kan. Nah si kakaknya tuh bilang kayak ya udah mendingan lu investasiin aja karena karena ya nanti di investasi tuh ada yang namanya ya lu nanti ada return lah gitu-gitu yang biasanya kita nyebutnya tuh compounding gitu ya. Apa sih melipat gandakan menggulung gitu ya kayak gitu. Sebenarnya poin yang mau disampaikan intinya seperti itu. Tidak salah poinnya. Iya betul yang disampaikan tuh betul gitu, tidak salah gitu. Tapi cara menyampaikannya yang cukup kurang tepat lah menurutku, kurang tepat dan pemakaian diksi katanya tuh kurang tepat menurutku gitu. Ya akhirnya kesannya dari video itu tuh nabung sama investasi ini dua hal yang berbeda banget gitu. Kayak yang satu salah dan satu benar gitu. Iya betul gitu. Nah akhirnya ya menurut kakaknya tuh ya nabung di botol literan itu tuh jatuhnya kayak konvensional banget. Sedangkan di 2024 kan kayak semua pergerakan tuh kayaknya udah automate banget gitu loh, yang kayaknya tuh digital banget gitu kan. Nah itu jadi kayak itu tuh kayak lu udah ketinggalan zaman deh. Akhirnya tuh ya udah nggak relate lagi nih, nabung kayak gini-gini tuh udah nggak relate gitu. Sebenarnya mau disampaikan tuh seperti itu gitu, udah nggak relevan lagi gitu. Nah tapi ya akhirnya nabung dan investasi ini pertanyaannya apakah dua hal yang sama atau beda gitu. Gimana menurut lu gimana? Sebenarnya menurutku nabung dan investasi ini tuh sedikit kelihatan sama. Tapi basically tapi ada suatu hal yang berbeda gitu. Yang mana kalau nabung tuh ya udah kita nabung gitu. Kayak kayak nabung tuh walaupun sebenarnya technically tuh kayak investasi tuh part of nabung juga sih? Iya kayak payung gedenya nabung, dalamnya tuh ada investasi gitu. Gitu. Nah, cuman kalau nabung itu memang dia mungkin kalau nabung di bank tuh nggak ada return gitu-gitu kali yang bedain gitu ya. Kalau investasi tuh kan lebih ada kayak returnnya, dapat gainnya segala macam gitu kan. Mungkin yang bedain tuh menurutku di situnya sih. Sedangkan kayak sebenarnya kalau ditanya investasi itu nabung, ya nabung juga sih sebenarnya, cuman ya ada kenaikan dari instrumen keuangan yang kita tabung gitu sih. Kalau kamu gimana? Ya aku balik lagi tadi ya, maksudnya memang investasi adalah part of nabung ya. Jadi kayak bisa dibilang emang nabung juga basically gitu ya. Ini kan yang dibahas sama si mbaknya yang stitch itu kan adalah ya tadi ujung-ujungnya sebenarnya dia gak salah sih ya. Maksudnya kayak ditaruh aja nih di instrumen apa gitu kan, biar uangnya entah uangnya menggulung atau bahkan gak kena inflasi atau apapun itulah gitu. Iya, nah emang tapi akhirnya perbedaannya tuh ya balik lagi, kalau investasi itu usaha untuk nambah nilai aset kita sebenarnya.
Tapi kalau misalnya nabung itu lebih ke arah penyimpanan sebagai sebagian pendapatan. Utamanya menyimpan. Menyimpan gitu kan. Yang mana akhirnya balik lagi menabung itu disarankan bagi orang-orang yang ingin ngumpulin uang untuk dana darurat atau ingin ngecapai tujuan keuangan dalam jangka pendek. Ya, oke. Gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya tujuan mau nabung nih gitu kan buat beli HP misalnya gitu kan. Ya. Terus dia masukin sejumlah uang di investasi gitu. Dengan harapan kayak returnnya tuh gede gitu dalam waktu tertentu gitu kan. Bisa aja iya gitu. Tapi kan high risk high return dong berarti kan. Yang mana ya berarti kalau misalnya lagi anjlok, nah turunlah dia gitu kan drastis-drastisan gitu kan. Gitu. Yang mana akhirnya kalau misalnya dalam jangka pendek tuh investment tuh nggak cocok lah gitu. Cocoknya ya emang untuk yang long term lah bisa dibilang kayak gitu. Nah makanya untuk ngecover yang jangka pendek ini makanya di cover sama tabungan gitu. Tabungan biasa gitu. Iya tabungan biasa gitu. Yang memang berharapnya ya kayak dana darurat kan kayak ya udah nih ada hitungannya kan. Kalau misalnya ada kekumpul kan itu berarti ya udah tabungan kita gitu kan. Tinggal ya kayak kenyamanan tersendiri sih menurutku kayak si uang yang dikumpulin ini tuh mau disimpan di mana gitu kan. Yang mana kan kalau kita kan dulu sempat bahasnya kita di reksadana gitu ya. Iya, kan? kita di reksadana. Simply karena ya kayak ya udahlah instead of kayak kegerus admin gitu kan ya naiklah dikit-dikit gitu kan. Gitu. Nah, mungkin perbedaannya di situ aja sih kali menurutku yang kelihatannya tuh signifikan banget. Tapi secara kasat mata gitu ya nabung investasi tuh sebenarnya adalah nabung juga ya, gitu. Part of nabung ya. Gitu. Bener sih tadi yang poin kamu bagus juga tentang kalau misalkan orang itu invest ya dia kan nggak tahu ya akan naik akan turun. Jangankan orang lain ya, maksudnya kita berdua nih kita ngobrolin ginian kan. Kan ini baru aku baru cerita ke kamu ya. Kayaknya berapa hari lalu ya? 2 hari 3 hari 2 hari 3 hari lalu sebelum rekaman ini ya. Itu kan aku ini ya beli saham kan. Ya kan? Beli itu. Belinya mah nggak banyak ya. Beli nggak banyak gitu ya. Aku pindahin untuk beli saham gitu ya. Terus aku mikir kan, ini kayaknya akan aku belinya di harga agak di bawah lah gitu. Maksudnya at least naik sedikit dari yang aku beli kan gitu. Terus fast forward ke 2 hari setelahnya kayak kemarin gitu ya. Pas aku lihat, lah malah turun daripada pas aku beli gitu. Jadi maksudnya kalau misalkan ya orang misalkan ngerti pun ya kayak oh ya udahlah gitu kan, ya udah gitu. Maksudnya ya ntar juga naik lagi gitu. Tapi gimana kan orang-orang yang emang punya kebutuhannya jangka pendek tadi kayak dibilang ya. Anggaplah misalnya di bawah setahun cuma berapa bulan, cuma 3 bulan, cuma 6 bulan gitu ya kebutuhannya gitu ya. Itu ya pasti kayak dia bingung sendiri kayak ini bakal nyampe apa enggak ke angka yang dia mau segala macam. Itu ya sebenarnya jadi sebuah masalah sih. Dan orang-orang belum tentu juga bisa menerima hal itu gitu. Aku selalu mikir gini sih kayak karena kita akhirnya mempelajari industri ini gitu ya. Apalagi kalau kamu kan juga backgroundnya emang accounting gitu ya, emang keuangan gitu. Secara kita tahu ya, kita berdua tahu secara pemahaman orang siapapun itu terkait pengelolaan keuangan, nyambung ke investment, nyambung ke proteksi, nyambung ke nabung atau apapun itu semua berbeda-beda banget. Iya betul. Ya kan? Dan patokannya bukan usia. Iya kan? Kita ketemu orang-orang yang lebih muda daripada kita dan sejago itu dalam mengelola keuangannya. Kita ketemu juga orang yang jago dalam investment. Kita ketemu orang yang tahu ngelola uang dalam bisnisnya. Kita ketemu orang yang bisa ngelola uang perusahaan dan lain sebagainya. Tapi juga kita ketemu misalnya orang-orang yang lebih senior yang nggak bisa semua hal itu gitu. Betul. Nggak bisa ngelolanya seperti apa gitu. Betul. Jadi kembali ke statement si orang pertama, orang yang tadi nabung sama orang yang mbak-mbak yang nge-stitch bilang kalau oh ini harusnya mah diinvest aja segala macam. Dua-duanya pasti merasa benar gitu. Iya. Karena menurut yang nabung kayak oh gua mau ya dia mungkin bisa anggap aku nggak tahu itu ya tentang apa ya. Tapi mungkin dia misalnya nabung tentang dia mau ganti HP misalkan. Ya menurut dia bener nabung. Aduh pengen banget nih punya HP baru gitu kan misalkan gitu. Nabung lah walaupun cuma sehari ini bisa
10.000 bisa 15.000, nabung supaya pas udah nyampe sekian juta misalnya nanti tinggal gue beliin aja HP gitu. Iya. Bener gitu, yang ini mah bener. Si mbak-mbaknya juga bener. Karena kayak dia pasti, karena dia pasti belajar, walaupun asumsiku ya, sorry to say, kayaknya dia belajarnya nggak banyak gitu ya. Sebenarnya dari gaya penyampaiannya dan cara penyampaian dan apa yang dia sampaikan itu kayaknya dia baru belajar gitu ya, which is fine. Lebih baik daripada orang tidak belajar. Betul. Kan. Tapi dari cara dia menyampaikan itu juga dia pasti merasa benar dan sebagian besar yang dia bilang juga benar. Iya. Karena tadi poinnya ya tadi, kalau misalkan orang itu nyimpen ya nyimpen di investment gitu ya, di instrumen keuangan misalnya mungkin reksadana atau di saham gitu kan. Ya tadi nggak kena admin, bisa ada capital gain dari sana, ada keuntungan dari sana, ada mungkin sampai bagi-bagi dividen, tapi itu jauh cerita kali ya. Nah itu benar juga gitu. Jadi ya itu kan menurut ini dia, menurut kacamata dia seperti itu. Tapi orang-orang tadi balik lagi beda-beda. Iya betul. Pemahaman tentang keuangannya. Yang awalnya dulu aku juga mungkin sempat di fase kayak gitu ya. Kayak ya udah kayak semua orang harus nabung. Awal pertama, kayaknya semua orang harus nabung saham deh. Kayak gitu juga aku dulu mikir gitu kan, kayak semua orang harus nabung saham. Karena kalau nabung saham ya uangnya nanti ngelipat gandain terus segala macam. Karena aku ngerasain hal itu kan. Pas aku sadar lagi, kayaknya nggak semua orang tuh bisa menghadapi situasi seperti ini. Situasi maksudnya kayak rasa-rasa tiba-tiba turun naik gitu-gitu kan. Kayak tiba-tiba uangnya ngurang nih kalau turun segala macam gitu kan. Oke, aku mundur dikit nih. Oke, misalkan reksadana akhirnya gitu. Oke, reksadana nih gitu. Akhirnya nggak semua orang juga bisa melihat hal itu gitu. Iya betul. Tiba-tiba ada yang mikir juga mungkin kalau di aplikasi uangnya hilang lah gitu-gitu. Iya, atau apapun itu ya. Atau enggak ada yang mikir nggak naik atau apa segala macem. Malah akhirnya ada juga orang yang kita ngeliatnya, oh dia yakin banget dengan kalau nabung tuh misalnya tadi pakai emas gitu. Kita melihat kayak daripada, kan dia ngertinya emas nih, daripada dia naruh di reksadana atau di saham gitu ya, atau instrumen lain, ya udah nabung emas terus aja, udah nabung emas terus gitu. Betul. Karena ya ini juga akhirnya aku juga kalau misalnya pasti ya semua orang yang mengerti suatu hal tuh pasti ada kayak FOMO gitu ya, bukan FOMO sih, kayak merasa dirinya tuh paling ngerti segalanya gitu. Ini bahasa teorinya ya, ini siapa yang ngomong, kayak Panji kayaknya dia juga ngutip dari siapa gitu. Menurut orang-orang yang tapi ini kayak nggak begitu nyambung sih, tapi kayaknya ini bisa menggambarkan tapi nggak begitu nyambung. Menurut orang-orang yang nggak tahu suatu hal gitu ya, orang yang setengah tahu tuh jago banget. Iya. Bukan nggak bisa ngeliat dari orang yang setengah jago sama orang yang jago banget tuh gapnya segimana tuh nggak bisa kelihatan betul. gitu. Tapi sebenarnya lebih ke ini sih itu bagus quote-nya, emang bener kayak gitu. Tapi kayaknya lebih tepatnya tuh ya kayak Nggak cocok biasanya sama bahasannya nggak begitu cocok lah. Iya betul, biasanya ya orang yang memang baru ngerti suatu hal tuh keinginan untuk kayak semua orang tuh begini itu on fire banget gitu loh. Karena kenapa kita bisa tahu? Karena ya aku ngerasain di fase itu juga, kamu juga pasti ngerasain di fase itu, dan aku rasa orang-orang di luar sana juga seringkali juga kita ngelihatnya ini orang wajar baru tahu gitu-gitu, dan gak apa-apa banget, gak masalah banget gitu kan, karena kita semua tuh pernah ada di fase seperti itu, termasuk aku gitu. Karena ya aku juga kayak mencoba untuk ngedoktrin ayah kayak udah nabung di reksadana aja gitu kan. Ya pokoknya kita ada di obrolan itu mungkin belum lama ya. Iya, reksadana aja aku mikir. Udah reksadana aja enak kan, gak kegerus segala macem, dapat return nah safety lah, low return, aku anggapnya kayak gitu kan. Tapi ya ternyata buat ayah tuh ayah tuh nggak cocok gitu reksadana gitu. Yang pertama yang pertama tuh kayak mungkin karena udah cukup, maksudnya udah berumur gitu ya, jadi kayak keinginan untuk cari tahu lebih dalam tuh agak males gitu ya. Agak udah mulai capek untuk berpikir. Yang kedua ya dia nyamannya tuh simply nabung emas aja gitu. Karena kalau misalnya itu dia bilang kayak sesimpel dia kayak kenapa gitu kan, kenapa harus emas gitu, kenapa nggak reksadana, kan sama aja gitu kan. Terus ayah jawabnya cuman kayak gini, kalau misalnya nabung emas Kak katanya, ayah tuh seneng ngelihatnya, ada yang dibarterin gitu, ngerti gak sih, kayak kelihatan barterannya nih, ini gue kasih sejumlah uang, gue dapat emasnya gitu kan. Bener-bener. Jadi ada rasa sayang untuk nggak ngejual itu emas gitu, ngerti gak sih, karena dia ngeliat kayak
kan ada bentuk bongkahannya gitu kan, kayak oh oke lah ini kayak ada jeripaya gue di sini gitu. Mungkin ya maybe kita kan nggak tahu, tapi kan akhirnya kayak ada keengganan untuk kayak jual gitu. Sebenarnya ya gitu, balik lagi sih kalau kalau ngomongin nabung gitu ya. Ya dikembalikan ke masing-masing orang memang gitu, cocoknya di mana. Tapi ya tadi kalau ditanya nabung dan investasi itu sebenarnya sama atau beda, sekilas terlihat sama tapi tetap ada perbedaannya. Perbedaannya di mana? Mungkin lebih ke kayak goals keuangan yang mau dituju si orang ini tuh apa? Yes, Apakah benar-benar. jangka pendek atau jangka panjang? Kalau misalnya jangka pendek ya udah nabung biasa aja gitu. Tapi kalau misalnya jangka panjang dan dia ada keinginan kayak, saya misalnya kayak, gue punya uang nih 100 juta misalnya, bisa nggak ini uangnya tuh kayak melipat gandakan, karena 100 juta ini gak gue pakai apa-apa gitu kan, ya barulah boleh diinvestasiin gitu kan untuk fungsinya melipat gandakan gitu. Dan gitu kan dia nggak tahu nih uang ini buat diapain juga kan, berarti belum ada tujuan keuangan lah. Let's say anggap aja asumsinya tujuan keuangannya itu untuk jangka panjang gitu, sampai akhirnya dia butuh dan menuai gitu sebenarnya sih. Kalau jangka pendek juga sebenarnya aku bukan sepakat ya. Aku rasa yang paling ideal tadi, entah itu kalau orang yang nggak begitu ngerti ya kayak biasa nabung Iya. nabung aja gitu, either di celengan, Iya. celengan atau nabungnya di rekening gitu ya. Betul. Cuma nggak aku sepakat dengan segitu. Nah kayak balik lagi tadi kan, itu nggak ada satu solusi yang fit buat semua orang, ada yang paling Betul. mendekati. Kalau kita berdua gitu ya, itu kalau yang jangka pendek kayak misalnya ini apa, aku uang ini ya, uang kuliah gitu. Uang kuliah kan tiap semester kan, Iya. maksudnya kayak Deket lah. deket-deket lah gitu lah. Sebenarnya kan naruh di rekening juga bisa gitu. Tapi kalau dari aku nggak suka ini ya, nggak suka punya rekening isinya banyak. Dengan jadi boros. Either boros atau aku merasa aku punya uang itu, jadi kayak apa ya? Jadi kayak aku pakai apa segala Iya, macam iya. kan. Tadi ada yang kayak misalnya itu beliin emas gitu ya. Tapi kan itu gak cocok kalau buat kuliah segala macam. Aku biasa kalau yang jangka pendek kita berdua ya, naruh di reksadana pasar uang. Betul. Ya kan. Basically Iya. kumpulan deposito gitu ya. Iya. Tapi bisa kalau ada dibutuhkan ditarik lah gitu. Returnnya nggak ada rasanya gitu ya. Iya. Sebenarnya Nggak nyari return, cuma biar gak kepake betul, doang gitu. Betul. Kalau aku tuh lebih suka nabung di reksadana tuh sebenarnya simple aja sih. Karena ya mungkin tadi mirip-mirip ke kamu ya. Kalau Iya. misalnya aku nabungnya di akhir nunggu sisa, nggak akan ada sisa Iya. gitu kan. Jadi memang ya udah di porsi tabungannya tuh udah kayak oke, sekian tuh oke, sisa dari hitung-hitungan harianku tuh sekian, ya udah ini porsi untuk nabung gitu misalnya gitu kan. Ya udah langsung pas dapat income masuk tuh udah langsung jebret, langsung ku taruh di reksadana gitu. Kenapa ditaruh reksadana? Simply karena kalau misalnya ditaruh di rekening yang berbeda, aku bisa akses itu gitu. Yes. Maksudnya either way, kayak mau kartunya disimpenin di mana, diumpetin gitu, atau misalnya mau mau entah mau m-bankingnya nggak dibukain gitu segala macam, tapi aku tahu aku punya sejumput uang di rekening tersebut gitu, yang mana akhirnya kayak ada impulsif untuk kayak ini uang aku harus pakai gitu loh. Tapi kalau di reksadana tuh memang yang aku doktrin aku kayak ya udah ditinggal aja, lupain gitu. Dan kalau bisa tuh be honest, kayak reksadana tuh salah satu aplikasi yang sangat-sangat jarang ku buka kalau misalnya nggak masukin uang ke situ aja gitu. Lalu bener-bener kayak ya udah lupa gitu. Jadi kayak pas itu kayak oh segini ya porsinya udah segini gitu loh. Jadi kayak nyamannya reksadana gitu sih. Nah makanya gara-gara aku ngerasa nyaman dan aku ngelihat kayaknya ada kemiripan sama Ayah gitu, aku kayak pokoknya aja reksadana aja gitu kan. Tapi ya ternyata nggak cocok gitu. Pada era itu kan kayak oh ternyata nggak cocok. Nggak semua orang tuh sepatu yang aku pakai tuh nggak cocok di semua orang gitu. Akhirnya kita rekomendasikan ya udah nabung emas terus aja gitu. Iya. Malah nabung emasnya kita bantu hitungin gitu ya. Nih butuh nabung emas sekian juta per bulan gitu. Iya, dan kayak ya Ayah lebih happy untuk nabung dengan kesenangan dia gitu. Maksudnya kalau misalnya dia senang dengan instrumen keuangannya, dia akan lebih happy untuk nabungnya gitu, instead of kayak dipaksain gitu. Karena ya waktu pas aku nyari reksadana kayak yaudah kakak aja yang ngelola, nanti Ayah transferin uangnya. Terus kayak ya tambah kerjaan juga ya gitu ya. Udah deh nggak apa-apa. Akhirnya tambah kerjaan tambah kerjaan tambah tanggung jawab juga yang nggak perlu. Gitu. Nanti takutnya terus ya pas udah agak tenangan kayak oh yaudah gitu, nggak masalah di emas gitu, nggak ada yang salah mau cash mau emas mau dolar gitu kan.
ya dikembalikan lagi ke masing-masing orangnya aja sih. Apalagi kalau jangka pendek ya. Iya betul, apalagi kalau jangka pendek. Nah, tapi faktor utamanya adalah eh kenyamanan orangnya seperti apa satu, sama pengetahuan si orangnya terhadap keuangan tuh seperti apa dua. Betul, itu yang paling penting sih gitu. Karena ya yang di video itu si kakaknya juga ngomongnya kayak apalagi anak muda gitu kan, belum ada pengeluaran gitu. Ya benar, anak Masukin muda investasi. belum ada Iya, pengeluaran. betul. Pemasukan juga sedikit Iya. tapi kalau masih muda. Tapi gitu, dia bilang kayak gitu. Anak Terus muda kan mau- saya kayak anak muda tuh seperti apa? Karena saya udah nikah, saya merasa masih muda sih gitu kan. Anak muda tuh seperti apa dulu? Pertama kan parameter anak muda tuh tidak jelas gitu ya. Karena saya merasa saya muda walaupun umur tidak muda gitu kan. Yang kedua ya tadi bener poin kamu gitu, bahwa ya kita ngelihat anak muda ini ya akhirnya jadi orang tuh salah kaprah ya, bahwa orang yang belum berpenghasilan itu nggak ada pengeluaran. Orang yang Belum berpenghasilan itu nggak ada pengeluaran. Oke. Padahal sebenarnya dia tetap ada pengeluaran, tapi memang tidak berat. Ya sesimpel kayak dia jajan itu kan ada pengeluaran gitu kan. Ya tapi ya betul itu juga. kebutuhan loh sumpah ya. Iya betul. Yang kita pelajari juga ya, anak kuliah udah agak gede lah ya. Anggaplah anak SMA, anak SMP, SD gitu ya. Ada jajan, ada transportasi. Itu ya apa, emang ada kebutuhan Iya gitu betul. Kan itu kan ya akhirnya itu pengeluaran dong masuknya gitu. Bukan kayak semua hal semua manusia berapapun umurnya ya, aku bisa bilang tuh semua tuh pasti ada pengeluarannya. Tapi memang source income-nya pasti dari berbeda-beda Iya, gitu iya, kan. Tapi ya semua harus ada pengeluarannya, karena kalau nggak ada pengeluaran nggak ada perputaran uang dong, nggak mungkin Yes. kan gitu. Jadi semua tuh harus ada semua tuh pasti ada pengeluarannya. Tapi ya kalau misalnya anak muda yang belum bekerja ya memang tadi bener poin kamu gitu. Memang pengeluarannya tidak sesignifikan itu. Tapi kan income-nya juga tidak sesignifikan itu masuknya. Ya paling dari mana sih, dari orang tuanya. Makanya tadi sehari dia mau nabung 5.000, Iya, 10.000. Ya balik lagi ya, gimana dia mau akhirnya mau invest gitu kan. Pertama yang diinvest juga kecil sekali. Kedua ya returnnya juga nggak ada rasanya gitu. Iya, ini juga yang aku ini lucu sih, ini dari adekku gitu kan. Jadi adekku yang terakhir kan dia masih kuliah Iya, kan, terus dia bilang kayak, kak gue pengen deh beli saham ini gitu kan, tapi mahal banget kak gitu kan. Itu aku bilang ya udah lu sisihin, misalnya saham ini satu lotnya sekian ratus ribu gitu Iya, kan. oke. Ya lu sehari sisihin aja. Terus dia bilang kayak, gimana sih kak kalau gitu gue gak ngejar-ngejar dong. Pas gue udah ngumpulin kayak nilai saham di hari ini, taunya di 1 bulan berikutnya kayak nilai sahamnya tuh udah naik lagi Oh, gitu poin loh. bagus, poin bagus. Aku ketawa, dia bilang kayak gitu kan. Ya anyway ya pokoknya intinya kayak anak muda tuh pasti ada pengeluaran, tapi juga source income-nya juga nggak sebesar itu, dan pengeluaran juga emang tidak sesignifikan itu gitu. Bukan berarti anak muda kayak kesannya kayak dia dapat duit jajan gitu kan, dia tidak perlu mengeluarkan apapun dari duit jajan itu. Oh tentu saja tidak gitu kan. Kalau duit jajan sehari berapa misalkan? 30.000. Kayaknya 30.000. 30.000 kayaknya gede juga ya. Iya 30. Iya kalau misalnya 30.000 ke atas. Kalau misalnya sehari dia dikasih jatah 5.000, ayo, ya kan sama aja kan. Iya, maksudnya habis-habis juga ya apa yang ditabung gitu. Iya betul, makanya ya. Jadi maksudnya ya sebenarnya banyak kesalahan statement aja sih dari Iya, iya. kakaknya gitu. Karena ya yang lucu juga kakaknya juga ngomong kalau dia tuh taunya tuh dari tantenya, jadi tantenya ngajarin dia gitu. Tapi ya mungkin sepotong aja gitu kali ya, kayaknya, terus tanpa cari kayak disuapin aja gitu loh, tanpa cari tahu lebih dalam Iya. lagi gitu. Itu yang akhirnya bikin kita sebenarnya basically berdua itu kalau ngajarin orang tuh hati-hati banget ya. Iya betul. Enggak, kalau gini kan kadang-kadang aku takut juga sih kalau bahas kayak itu kan yang di podcast ya. Orang ditelan mentah-mentah gitu ya. Aku takut juga sebenarnya. Tapi kalau kita benar-benar one on one gitu ya, ketemu siapa orang gitu ya, aku kayak hati-hati banget tuh kalau mau ngajarin gitu ya. Iya, Karena betul. bisa jadi dia salah tangkep, bisa jadi pemahamannya lain. Iya. Betul. Ya beraneka ragam sih ya manusia tuh, beda-beda. Oke, gitu sih. Nah, mungkin masuk poin yang terakhir kali ya. Jadi
mana nih yang lebih penting antara tabungan atau investasi? Menurut kamu mana? Aku bingung sih. Oke. Sejujurnya itu kayak dua hal yang nggak bisa kayak yang mana yang lebih penting, kayak nggak bisa gitu deh. Karena kebutuhannya beda gitu. Iya betul. Akhirnya kalau misalnya ditanya gitu ya, mana yang lebih penting antara nabung atau investasi? Jawabannya dua-duanya penting gitu. Tapi dibalikin ke prioritas keuangan masing-masing gitu. Kayak poin sebelumnya ya, kayak si orang ini butuhnya tuh apa yang mau dia tuju secara keuangan gitu. Apakah yang dia tuju itu secara short term atau long term gitu. Tapi ya memang kalau misalnya di luar tujuan keuangan tuh sebenarnya dana darurat juga part of tujuan keuangan sih ya. Iya. Tapi ya Nabung sebenarnya dua ya utamanya. Kalau nabung toh ya dana darurat sama financial goals, ujung-ujungnya nggak jauh-jauh dari dua hal itu pasti. Iya betul. Ya memang akhirnya ya dua-duanya penting sih, tapi dikembalikan ke prioritasnya masing-masing gitu ya. Dan akhirnya ya balik lagi kalau dari kita pentingnya apa ya? Kalau dari aku mungkin kalau misalnya aku di step awal, aku akan selesain dana darurat dulu. Iya. Gitu, itu kayak base-nya banget gitu loh. Baru ya kayak porsi ke tujuan keuangan. Tapi ya tujuan keuangannya tuh dibagi lagi, apakah untuk jangka panjang atau jangka pendek gitu. Kalau misalnya jangka panjang ya udah diinvestasiin aja, tapi kalau jangka pendek ya udah nabung biasa aja gitu. Nah ya akhirnya disesuaikan sama kebutuhan dan kemampuan masing-masing, karena menurutku ada dua hal gitu. Yang pertama tadi kamu udah singgung juga, kayak pengetahuan orang terkait keuangan atau manajemen keuangan itu pasti beda-beda. Ada yang levelnya baru mulai belajar. Ini nggak ada hubungan sama usia, balik lagi. Betul, Aku selalu state ini di awal gitu. Orang yang lebih tua gitu, misalkan ngajarin siapa yang lebih muda, belum tentu dia tuh lebih tahu sebenarnya. Iya betul. Begitupun kebalikannya gitu. Iya betul. Nah akhirnya ya tadi kayak ada yang baru belajar, ada yang baru melek gitu ya. Ada yang lagi on proses gitu kan, baru setengah jalan gitu atau seperempat jalan gitu. Ada yang memang ya sudah selesailah semua porsinya gitu. Tapi ya balik lagi, semua orang tuh pengetahuan keuangannya beda-beda, jadi nggak bisa naruh sepatu kita di orang lain gitu. Karena eventnya kayak kita berdua aja pasti ya pasti ada sedikit perbedaan lah gitu. Iya benar-benar. Kayak kamu misalnya udah di tahap mikirin apa, aku masih di tahap mikirin apa gitu kan. Gitu. Secara behavior ini juga beda ya, secara behavior terhadap resikonya ya. Iya betul, Ya kan? betul gitu. Kayak aku nggak tahu sih, aku bukan nggak tahu kamu tuh seberapa ya. Kalau aku agak moderat sebenarnya. Iya sih, aku kayaknya agak ke kayaknya. Konservatif. Konservatif ya itu. Kayaknya. Kayak kau lebih konservatif. Lebih ke sana sih kayaknya. Aku lebih moderat lah, tapi aku nggak yang agresif tuh yang gitu-gitu. Nggak berani juga aku sebenarnya. Iya kamu lebih moderat sih. Kalau kayak lebih ke main aman sih kayaknya aku mah. Ya, tapi ya itu tidak ada yang salah, balik lagi tidak ada yang salah, semua sah-sah saja gitu kan. Kayak ada yang kedua adalah ya tadi balik lagi, tujuan keuangan yang ingin dikerja tuh seperti apa gitu. Apakah sedang ngejar tujuan keuangan jangka pendek atau jangka panjang. Sebenarnya gitu sih. Jadi yang nggak ada yang lebih baik satu sama yang lainnya gitu. Semua sama-sama baik, sama-sama penting juga gitu. Dan ini harus beriringan sih aku rasa ya. Secara jangka pendek enak menabung biasa Tuh. Lebih cocok gitu sejujurnya. Jangka panjang lebih cocok nabung pakai ya di invest lah, nabung di invest gitu. Biar compounding gitu. Biar compounding gitu. Simpel kan pada saat kita tidur ya uangnya tetap bergerak sedikit-sedikit gitu. Itu juga disampaikan kakaknya. Jadi pada saat kita kakaknya bener ya sebenarnya. Iya. Betul bagus kok sumpah. Aku tuh nonton jujur tuh biasa gitu ya. Pas nonton pertama tuh kayak aku nggak nangkep maksudnya dia. Tapi pas nonton yang kedua kayak oh sebenarnya tuh yang mau dia sampaikan tuh begini gitu loh. Yang mau dia sampaikan tuh kayak ya udah instead of nabung di celengan kayak begitu. Ya mungkin tadinya tuh aku mikirnya gitu ya, kakaknya tuh mau ngebahas kayak aduh sayang banget nabung di kayak gitu karena ngerusak uang kan. Jadi uangnya tuh bener-bener yang dilipat lagi gitu loh. Iya, itu juga nggak ini ya. Iya itu kan aku kayak itu kalau orang ini apa kayak orang accounting tuh kayak
menjaga banget uang kertas gitu. Iya betul, dan itu aku juga pelajarin gitu ya, kalau misalnya uang kertas tuh jangan dilecek-lecekin gitu loh gitu. Ya makanya kan kayak kalau di luar negeri aja kalau kita nukerin kayak Singapura dolar, Enggak. Ya benar-benar. Pas SGD kemarin gitu-gitu kita kan, nukerin iya uang kan, nggak berapa boleh dibalikin lecek ya? gitu-gitu kan, nggak boleh ada yang keklik gitu sedikit Ada gitu yang kan. kuning dikit juga nggak boleh tuh. Iya kan, mereka tuh menghargai itu uangnya gitu. Nah sebenarnya kita juga gitu, cuman ya belum well educate aja gitu. Tadinya aku mau Kita nyampe, kalau 1000-an 2000-an tuh udah kayak kasihan banget nih kertas gitu ya. Nih lembar kasihan banget gitu. iya itu sebenarnya tadinya aku pikir kakaknya tuh mau menyampaikan itu, kayak aduh sayang banget itu gitu. Ternyata ya poin yang mau disampaikan ya ngapain nabung kayak gini gitu, mendingan ya diinvestasiin aja. Ya sama, cuman urgensinya berbeda gitu. Buat kakaknya mungkin dia udah selesai tabungannya gitu kan. Buat tabungan yang kayak mungkin dana darurat segala macam dia udah selesai, dia mau yang investasi untuk financial goals yang lebih panjang Itu juga gitu. kita suka bukan tertawa sih, kayak orang langsung invest tapi nggak nabung dana darurat dulu gitu. Iya betul Kita betul kayak betul. hah gitu. Ini orang belum ngerti nih sebenarnya. Karena ya kalau nabung biasa itu kan prosesnya tuh lebih cepet ya. Iya. Maksudnya kayak nominalnya tuh nggak beda-beda jauh gitu. Ya paling tergerus 12.000 atau berapa ya untuk admin ya. Sebenarnya nggak sesignifikan itulah. Atau bahkan kalau misalnya nabung di celengan babi biasa kan kayak ya uangnya segitu-segitu aja Iya, gitu iya. kan. Nggak berkurang sama sekali gitu. Nah, aduh aku jadi ngeblank. Iya sebenarnya itu sih. Tadi bahas apa sih? Aku ngeblank pas Nabung di celengan. Iya gitu. Nah, ya gitu sih. Aku udah ngeblank sama tiba-tiba ngeblank. Maaf ya guys. Aduh, kita lanjut aja ke segmen Iya. selanjutnya. Oh ya sama si kakaknya tuh bahas ya kalau misalnya nabung di kayak gitu, di celengan babi gitu-gitu, itu tuh kayak kejar-kejaran sama inflasi gitu. Kalau ngomongin cuma 3 bulan, 6 bulan lah kejar-kejaran makanya. apaan. Iya, makanya dia bilang kayak untuk nge-counter itu makanya diinvestasiin. Ya kalau misalnya cuma sebulan mah ya kagak kerasa inflasi apa, orang inflasi setiap tahun gitu kan. Gitu sih. Ya intinya kayak gitu sih. Ya akhirnya kesimpulannya nabung tuh masih relevan sampai kapanpun gitu ya, mau 2024, mau 2030, mau 2035 gitu, itu masih sangat-sangat relevan. Tapi ya dikembalikan ke tujuan atau kondisi keuangan masing-masing orang aja sih menurutku. Kesimpulan itu aja conclusionnya sih. Panjang bahasa rata gitu doang. Ya itu sih. Ya kecuali kalau misalnya tiba-tiba ada perubahan keuangan mendunia banget gitu di itu 2045. terlalu apa? Panjang banget ini. Iya betul. Ya tapi ya tetap relevan sih dari kita kecil kan udah jadi nabung pangkal kaya gitu kan, nabung gitu kan. Ya sekarang ada modifikasi lah gitu. Ya udah daripada cuma diem doang ya di compounding lah gitu, digulung lah gitu ya, investasi gitu kan. Tuh. Tapi ya basically sama aja sih dua-duanya benar, gitu. benar. Apa investasi saham tuh sebenarnya nabung saham gitu. Makanya kan kayak yang bagus itu adalah nabung saham untuk jangka panjang gitu instead of trading gitu kan. Gitu guys. Gitu kali ya. Mungkin itu aja kali untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.